Salam alaihim Bishem Hamasyah, salam sejahtera bagi saudara-saudara semua di dalam Isa Al-Masih. Kiranya damai sejahtera, anugerah Tuhan menyertai kita sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas dan membawakan satu respon tentang tuduhan bahwa orang Kristen menyembah tiga Tuhan yang terdiri dari Allah, Yesus, dan Maryam. Hal ini kita dengar dari para polemikus Muslim yang menuduh bahwa ketritunggalan yang dipahami sebagai akidah yang begitu penting di dalam pengikut Isa Al-Masih, bukannya Allah yang Esa, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Al-Ilah Wahid, tapi Allah, Yesus, dan Maryam. Terkait dengan hal ini, maka dialog teologis antara Islam Kristen memang mendesak untuk dilakukan. Dan saat ini kita melihat hal ini sudah banyak dilakukan baik di tingkatan akademis maupun pada tataran orang-orang awam. Sudah melakukan hal ini. Memang hal ini bukannya tanpa risiko, saudara, sebab dialog akan mudah berubah menjadi ajang perdebatan yang tidak sehat atau yang biasa kita sebut dengan debat kusir, bila salah satu atau bahkan kedua belah pihak tidak memahami keyakinannya sendiri secara utuh. Bahkan tidak hanya cukup untuk menuntut masing-masing pihak mengerti keyakinannya dengan baik, tetapi juga masing-masing harus memahami keyakinan rekan dialognya. Tujuannya jelas bukan untuk berpolemik atau mencari-cari kelemahan agama orang lain, tetapi tujuannya agar lebih memahami sudut pandang dari orang lain terhadap keyakinan yang dimilikinya. Untuk sampai ke sana, maka masing-masing pihak juga harus memahami konteks masing-masing agamanya, secara khusus terkait kitab suci yang diyakini oleh masing-masing pihak. Seperti umat Kristen misalnya, dengan Alkitabnya, dan umat Islam dengan Al-Qur'annya. Tanpa memahami konteksnya masing-masing, seseorang akan gampang menyalahkan atau menyalahpahami keyakinan orang lain. Oleh sebab itu, memahami konteks adalah salah satu syarat utama dalam dialog agama-agama. Di dalam penyampaian saya saat ini akan memberikan satu contoh dari ayat Quran tentang pentingnya memahami konteks. Saya berharap agar contoh ini dapat menjadi pengantar bagi kita semua, yaitu Islam maupun Kristen, untuk mulai memasuki kajian-kajian teologis yang lebih dalam dan lebih mendalam. Tentu bukan dengan sikap polemis, tetapi dialog teologis yang ramah dan lebih cerdas. Saya akan mengetengahkan contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 116 yang dalam arti terjemahan bahasa Indonesia-nya mengatakan demikian. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Tanpa didahului oleh telaah yang matang terhadap ayat ini, baik secara teologis maupun kesejarahannya, kelompok polemikus Muslim sering menggunakannya untuk menyerang, menuduh ajaran ketritunggalan Allah yang diyakini di dalam kekristenan. Padahal jika ayat ini dipahami sesuai konteksnya,
maka sama sekali tidak ada hubungannya Tritunggal Allah dengan Allah, Maryam, dan Yesus seperti yang dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 116 ini. Lalu apa sebenarnya konteks sejarah ayat ini? Kalau kita bersama menyimak tafsir klasik Al-Quran seperti yang ditulis oleh At-Tabari, seorang ulama Islam yang sangat terkenal sampai saat ini, kita tidak menjumpai konteks historis ayat ini. Dengan demikian juga dalam tulisan As-Suyuti ataupun Ibnu Katsir, kita tidak akan mendapatkan jawaban memuaskan tentang konteks historis dari ayat ini. Para musafir itu hanya menjelaskan ayat tersebut dari sudut pandang kebahasaan dan teologis saja. Barangkali secara normatif, tafsir ini sudah cukup untuk kalangan intern umat Islam. Namun ketika memasuki wilayah dialog agama-agama, maka penjelasan dari sudut normatif saja tidak cukup. Sebab secara historis, ayat tersebut menimbulkan pertanyaan dari pihak umat Kristen. Seluruh umat Kristen di dunia ini, yakni semenjak peristiwa Pentakosta, yaitu gereja mula-mula yang menandai awal lahirnya gereja, tidak pernah meyakini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Iman Kristen tidak pernah menjadikan Bunda Maria sebagai sosok ilahi. Perhatikan baik. Iman Kristen tidak pernah menjadikan Bunda Maria sebagai sosok ilahi. Kalau begitu, maka ayat tersebut jelas tidak mengena jika ditunjukkan pada orang Kristen. Sehingga bisa dipastikan, jika ada sekelompok orang yang mengaku Kristen, tetapi menjadikan Maria sebagai sosok ilahi, maka seluruh umat Kristen di dunia ini akan menolak ajaran tersebut. Pasti itu. Nah, untuk memahami ayat ini secara historis, tentu kita harus melihat situasi keagamaan sebelum dan yang sejaman dengan era kehidupan Nabi Muhammad, Nabi umat Islam ini. Godfrey Parinder, seorang teolog Protestan yang juga seorang ahli Islam, dalam bukunya yang berjudul Jesus in the Quran, tertarik untuk mengetahui sejarah bidah-bidah Kristen yang hidup di Arab pada masa sebelum Islam. Nah, dalam penelitiannya, dia menemukan fakta bahwa pada masa sebelum dan sejaman dengan Islam, ada sekelompok sekte yang menamakan diri mereka sebagai sekte Maryamah. Sekte ini memiliki ritual-ritual penyembahan terhadap Maryam yang diidentikan begitu saja dengan Dewi Venus. Kalau dalam bahasa Arabnya, Az-Zuhara. Fakta ini senada dengan apa yang dituliskan dalam penelitian Al-Kamash Mina Jurjis, seorang teolog gereja Koptik, dalam bukunya Kanisati Akidah wa Iman. Dalam tulisannya yang membahas panjang lebar tentang Allah dalam kaitannya dengan ketritunggalannya tersebut, ia juga menyinggung soal sekte Maryamah yang juga ditolak oleh gereja. Menurutnya, ajaran tersebut sangat tidak sesuai dengan ajaran gereja yang benar tentang keesaan Allah dalam 3 pribadi Tritunggal. Kutipan dari Kanisati Akidah wa Iman ini sebagai berikut. Saya akan bacakan. Dikatakan begini. Setelah munculnya bidah ini, yaitu sekte Maryamah, gereja sepakat untuk memerangi dan menentang ajarannya. Gereja menegaskan bahwa Maryam, sang perawan suci, adalah manusia biasa dan bukan ilah. Sebab sesungguhnya Allah itu Esa dan zat-zatnya berbicara melalui firman-Nya dan hidup dengan roh-Nya. Ini adalah ajaran Tritunggal sejati yang dia yakini, yang diimani oleh orang-orang Kristen seluruh dunia, yaitu Allah dalam zat-Nya itu Esa, berbicara melalui firman-Nya, hidup dengan roh-Nya, dan firman-Nya itu nuzul dalam rupa manusia, itulah Isa Al-Masih
yang menjadi penebus dosa-dosa dunia ini. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, kita dapat melihat pentingnya memahami konteks dalam studi agama-agama. Sebab apapun yang diyakini sebagai wahyu oleh suatu komunitas atau perkumpulan keagamaan tertentu tidak pernah terjadi di luar sejarah. Demikian juga dengan Al-Quran yang secara normatif diyakini oleh umat Islam sebagai wahyu Tuhan. Tidak lantas membuatnya keluar dari konteks ruang dan waktu tertentu. Artinya apa? Artinya ayat-ayat yang ada di dalamnya selalu bersinggungan dengan kondisi tertentu. Meskipun tidak persis sama. Konteks bisa dibandingkan dengan ungkapan asbabun nuzul kalau di dalam bahasa Islam. Ya ini sebab-sebab turunnya suatu ayat. Nah, contoh yang saya ketengahkan ini hanyalah salah satu contoh kecil untuk menyadarkan kita bahwa keyakinan apapun harus dipahami sesuai konteksnya masing-masing. Tanpa adanya konteks, seseorang dapat dengan mudah untuk mengkafirkan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda dengan dirinya. Karena itu, melalui bahasan singkat ini, saya hendak mengajak teman-teman saudara-saudaraku yang dikasihi Muslim dan Kristen untuk bersama-sama memahami konteks keyakinan masing-masing dalam dialog teologis yang dilakukan. Jadi, dalam hal ini ditegaskan dan sangat tegas sekali sesuai dengan apa yang sudah diuraikan saya sampaikan bahwa surah Al-Maidah ayat 116 itu tidak ada kaitan mengenanya hubungannya dengan ajaran Tritunggal yang diimani oleh orang-orang pengikut Isa Al-Masih atau umat Kristen. Jadi konteksnya berbicara dengan jelas bahwa itu ditujukan kepada sekte yang namanya sekte Maryamah yang mengilahikan Siti Maryam. Jadi salah kaprah kalau ada orang, pribadi, oknum menuduh bahwa orang Kristen menyembah Tritunggal, yaitu Allah, Maryam, dan Yesus. Itu bukan ajaran kekristenan. Sekali lagi, itu bukan ajaran kekristenan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama sekali lagi saya sampaikan, pahami konteks masing-masing. Jangan asal comot, kemudian dipakai untuk menyerang, menuduh. Hal itu justru akan mempermalukan diri sendiri. Demikian, semoga ini memberikan pandangan yang cerah bagi siapapun saudara yang melihat atau mendengar siaran dari YouTube ini. Tuhan Allah memberkahi. Dan ketahuilah ada kabar baik yang selalu saya mau sampaikan bahwa siapapun saudara adalah orang yang dikasihi Allah. Dan karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hal ini saya sedikit uraikan. Putra tunggal bukan berarti Allah itu punya istri, lalu istrinya mengandung, lalu punya putra. Bukan itu. Ini bahasa kias. Dalam teologi, dalam disiplin ilmu ketuhanan, ada yang namanya bahasa kiasan. Untuk menggambarkan sesuatu yang sulit digambarkan. Putra tunggal artinya bahwa Sang Firman Allah yang tinggal bersama-sama dengan Allah, menyatakan siapa diri Allah dan datang dalam rupa manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut, dan siapapun yang percaya kepada Dia tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, diselamatkan dari dosa dan hukumannya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya berkat Allah menyertai kita sekalian. Shalom.